Hidup ini seperti halnya roda berputar, kadang saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Ada saatnya kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, ada saatnya kita mengalami hal-hal yang menyedihkan. Islam tidak merekomendasikan umatnya untuk bersedih berkepanjangan. Paling tidak ada 6 alasan mengapa kita tidak diperkenankan untuk sedih berkepanjangan. Yang pertama, rasa sedih yang ada di hati kita itu betul-betul menggelisahkan, tidak nyaman bagi kita sekalian. Dan pada gilirannya nanti, ketidaknyamanan tadi akan mengakibatkan kita menjadi tidak produktif dalam berpikir, dalam berapa saja. Oleh karena itu, sekali lagi, kita tidak diperkenankan sedih berkepanjangan. Sebab sedih itu tidak nyaman di hati kita. Yang kedua, kesedihan yang ada di hati kita tadi akan tampil dalam permukaan, baik di wajah kita, di raut muka kita, dalam perilaku kita, dalam sikap hidup kita, yang tentu saja menjadi tidak menarik. Orang yang sedih wajahnya akan usam. Orang yang sedih gerak-geriknya tidak gesit. Orang yang sedih tutur katanya tidak menyenangkan, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita coba sadari bahwa paling tidak kita punya 2 sikap ini. Sedih itu tidak nyaman bagi kita. Yang kedua, sedih itu akan membuat performan kita tidak menarik. Nah, alasan yang ketiga, sebagai akibat dari 2 alasan tadi, mengapa kita sedih nggak boleh berlarut-larut? Sebab sedih akan membuat kita tidak bebas dalam bergaul. Sebab tentu saja orang lain akan merasakan apa yang kita sedihkan tadi. Hanya pendengkilah orang yang bergembira terhadap kesedihan kita. Ini saya kira alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh sedih berlarut-larut. Sebab sedih akan merusak pergaulan. Alasan keempat, kesedihan itu betul-betul tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya bagi kita. Betul-betul tidak gunanya. Oleh karena itu, sedih hanya harus kita sikapi dengan benar. Paling tidak kita sadar bahwa sedih kita jangan berlarut-larut. Sebab sedih kita tadi betul-betul tidak ada gunanya, tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan sebaliknya akan memperburuk masalah, memperburuk keadaan. Alasan yang kelima, mengapa kita tidak diizinkan sedih berlama-lama? Sebab sedih adalah sesungguhnya hakikatnya godaan setan, bisikan setan. Oleh karena itu, barangkali kita akan begitu sering di era sekarang ini mendengar orang yang sedih ujungnya berakibat depresi, ujungnya berakibat stres, bahkan tidak sedikit ujung-ujungnya orang sedih tadi
kemudian putus asa, dan bahkan mengambil jalan yang tidak semestinya. Oleh sebab itu, mari kita kelola kesedihan kita, jangan sampai berlarut-larut. Yang keenam, alasan puncaknya bagi kita, saya kira, mengapa kita tidak boleh sedih berpanjangan adalah orang yang sedih tadi sesungguhnya hakikatnya dia tidak ridho, tidak menerima takdir Allah. Bukankah sesungguhnya setiap kejadian itu atas izin Allah terjadi, sehingga semuanya peristiwa yang menimpa diri kita semua dalam qadar Allah, semua terjadi atas izin Allah. Oleh karena itu, sesungguhnya orang yang sedih berkepanjangan sama artinya dia tidak ridho dengan keputusan Allah, dan itu bisa masuk kategori menentang hukum Allah. Kata Rasul, sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman itu, karena semua keadaannya membawa kebaikan bagi dirinya. Saat dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan dengan syukurnya tadi akan menambah kebaikannya. Dan di saat dia menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, mengalami peristiwa yang menyedihkan, dia bersabar, dengan sabarnya tadi akan menambah kebaikannya pula. Inilah saya kira prototipe seorang muslim, bagaimana ridho, syukur, sabar menjadi sikap hidupnya, bahkan menjadi pola pikirnya.